Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Permata dari Universitas Cyber Asia dengan NPM 240172041. Saya di sini dari kelas 401, yang dimana dengan dosen mengajarnya itu Pak Catur Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana source code pembuatan dari tugas 1 tentang membuat suatu CV data diri kita secara sederhana dengan HTML dan CSS. Begini adalah tampilan utama dari website saya. Secara seluruhannya itu adalah merupakan dalam kata sederhana. Di sini juga saya akan menjelaskan langsung bagaimana penampilan source code pembuatan website berikut ini. Jadi saya coba share screen untuk sebentar. Oke, saya coba mau share screen itu di Visual Studio Code. Saya menggunakan Visual Studio Code, yang dimana Visual Studio Code ini bisa membuat suatu website ataupun suatu aplikasi lainnya. Saya coba share screen. Berikut tampilannya. Di sini adalah websitenya ataupun source code-nya, mohon maaf sebelumnya. Ini berupa gambaran source code-nya. Mohon maaf. Nah, berikut. Nah, ini dia. Ini merupakan gambaran dari source code-nya. Itu saya menggunakan HTML dan perintahnya juga menggunakan HTML dan CSS. Sini kita menggunakan doctype, yang dimana kalau misalnya membuat HTML itu harus menggunakan doctype terlebih dahulu ataupun suatu kata utama. Juga ini ada head, itu untuk kepala, itu untuk judul. Ini sudah ditentukan kalau misalnya kita pakai Visual Studio Code, langsung keluar semua kode. Misalnya kita mengetik suatu kata ataupun itu langsung akan banyak pilihannya dan kita tinggal memilih dan akan menyesuaikan juga dalam Visual Studio Code-nya. Kemudian kita masukkan link ini di sini kan karena kita pakai CSS ya. Di sini kita tambahkan link rel yang dimana style sheet tab text CSS itu adalah ini link yang akan kita buat CSS-nya. Kemudian untuk body itu kita menggunakan section, navigation, kemudian navigation dan juga logo. Di sini untuk menggunakan ini logo ini ditaruhnya di atas seperti end block nanti akan saya tampilkan. Kemudian untuk menunya itu kayak itu menu itu sebenarnya untuk kayak home page atau home about ataupun lain sebagainya, tapi di sini saya menggantinya dengan tugas 1 program web 2 Nadia Permata. Kemudian ini UL itu untuk list kayak para untuk list lagi, cuman berbentuk ke samping. Dan juga kemudian ada teks paragraf yang dimana ini untuk home atau pembuka. Di sini home pembuka itu adalah kayak tadi sudah pembukanya adalah hello, I'm Nadia Permata, I'm student college in Universitas Cyber Asia. Ini saya spasi kemudian influencernya di bawahnya. Dan juga saya tambahkan berapa button kelas ini, kemudian have dan juga kontak ini. Nah, untuk kontak ini saya membuat suatu website lagi ataupun satu file lagi yang dimana itu berisikan tentang kontak saya, berisi tentang Facebook, kemudian Instagram, WhatsApp, dan juga email seperti itu. Dan untuk button selanjutnya adalah download, itu ya download CV, dan CV ini adalah suatu link internal yang kita masukkan dalam website ini. Itu link internal ini dari suatu file kita, file manager, kemudian kita masukkan ke sini. Dan untuk penyimpanan bisa PNG ataupun JPG. Kita tuliskan di sini download CV. Nanti akan ditampilkan adalah download CV dan kontak. Ini adalah linknya akan diklik. Jadi kita saat mengklik download akan langsung terdownload itu CV-nya. Dan untuk kontak akan langsung masuk ke HTML kontak seperti itu. Untuk sebelum kita lanjut, kita coba lihat kita coba lihat indeks CSS-nya. Yang dimana indeks CSS itu saat memulainya itu kita sudah masuk ke HTML-nya. Setelah masuk ke HTML-nya, kita ke CSS-nya. Nah, untuk CSS ini ada charset itu UTF-8, kemudian body itu background color-nya saya menggunakan warna putih, kemudian margin 0px, kemudian padding, dan UL itu style
list style-nya itu nggak ada, jadi kita mau saat list untuk menu-nya itu tidak menggunakan list karena sederhana saja. Kemudian ada text decoration, itu tidak menggunakan text decoration, serta ada section ini untuk background-nya. Jadi untuk background yang gimana, itu background-nya itu berisikan tentang data saya yang tadi adalah hello, I am Nadia, I'm student college in University Cyber Asia and freelancer. Yaitu akan kita masukkan section ini adalah background-nya untuk memasukkan background atau menambahkan background dari CSS ini. Jadi ini width-nya itu adalah untuk lebarnya ataupun ini panjangnya, ini tingginya segimana. Kemudian background. Nah, untuk background image-nya itu kita masukkan URL yang dimana adalah link internal. Kita harus mendownload terlebih dahulu di suatu Chrome, kemudian menyimpannya dengan JPG atau PNG. Kita coba masukkan ke sini, kemudian jangan lupa dalam CSS ini kita harus menggunakan titik koma di belakang. Kalau misalnya tidak ada titik koma ataupun ada tombol titik 2, itu tidak akan terbaca dan akan langsung diketahui oleh sistem tersebut ada suatu keeroran ataupun suatu kesalahan dalam penulisan CSS. Kemudian untuk navigation di sini ada display flags, kemudian justify contact, in align item dan juga ini. Dan ini itu adalah untuk pengaturan suatu background yang dimana backgroundnya tersebut diatur untuk di tengah diletakkannya, kemudian ininya space between itu ke samping, ataupun ini juga bisa untuk membantu dalam pembuatan logo. Di sini juga logo bisa, dan juga list untuk menu. Kemudian untuk background colornya warna putih, ini sepertinya ini untuk yang atas, untuk yang logo seperti kita masuk ke seperti untuk apa ya namanya, logo nama logo kayak seperti kayak Shopee di atasnya itu ada, ataupun di kanan ataupun di kirinya seperti itu untuk pembukanya. Kemudian di sini ada display, flex, kemudian margin. Nah di sini ini untuk tulisan yang dimana ada hello, I am Nadia, student college in University of Asia. Nah, ini untuk hello. Kemudian di sini untuk logonya itu saya menggunakan back color ataupun warna tulisannya itu black. Kemudian text containernya itu yang pertama adalah yang I am Nadia Permata ataupun hello. Di sini saya menggunakan warna hijau. Kemudian di sini yang kedua, nah untuk penulisan teksnya itu kita menggunakan text container ataupun kita menggunakan text container agar lebih memudahkan juga gitu untuk memahami. Jadi saya mengikuti arahan dari beberapa sumber. Jadi saya mengikuti arahan tersebut serta dari buku panduan dari universitas seperti itu. Kemudian ada teks kontennya kan karena ada beberapa teks ataupun beberapa kata, itu ada 1, 2, 3, 4, nah ada 4, saya tuliskan dari 1, 2, 3, 4. Untuk nomor 1 itu saya menggunakan warna hijau, nomor 2 saya menggunakan warna orange, ketiga warna coklat, dan keempat itu tidak ada, jadi langsung ke bentukannya, bentukan dari suatu namanya turut katanya tersebut. Kemudian posisinya juga ditentukan di sini. Jadi kalau misalnya dalam CSS ini ada yang menentukan ini, jadi banyak item dari kontainer yang bisa yang mengatur kata-katanya, bentukannya, tinggi, panjang, warna. Ada juga yang mengatur margin, kemudian posisi kanan kiri, terus transport. Kemudian untuk kontainer button ini untuk kata button di sini sebelumnya. Maaf tadi saya kepotong sedikit. Jadi setelah kita mengetahui sampai batasnya tadi, kita sampai download deh untuk button gitu. Dijelaskan dalam indeks. Jadi kalau misalnya untuk button ini menggunakan class kan karena agar saat di CSS dipanggil itu mudah gitu kan. Jadi, nah untuk di sini menggunakan button ini adalah pengaturan untuk bentukan buttonnya seperti apa. Jadi kalau di CSS ini lebih menarik ya, lebih banyak item ataupun banyak ikonnya. Jadi kita harus mudah-mudah mengerti dan juga harus banyak mencari sumber agar tidak kesulitan dalam mengerjakannya. Untuk kontak button ini saya menggunakan, jadi tadi saya kan ini kontak button, kemudian menggunakan ininya pakai border, itu pun border itu namanya apa ya, line itu line luarnya itu menggunakan warna hitam, kemudian background itu warna
coklat ketua-tuaan. Kemudian ada download. Download ini saya juga menggunakan warna beda-beda warna, itu warna krem. Untuk tulisannya itu warna hitam, dan itu garisnya juga warna hitam. Selanjutnya itu jangan lupa saat button ini kita menambahkan itu button aktif, itu akan mengaktifkan suatu buttonnya agar bisa diklik. Jadi saat diklik itu akan terlihat bahwa kita sedang mengklik tersebut. Jadi agar lebih aktif gitu, agar responsif seperti itu. Selanjutnya itu kita melanjutkan dari button, kemudian download, jadi pemula ataupun pengawalan. Itu dalam memasukkan foto juga di sini saya memasukkan foto ini agar tampilnya di kanan. Nah, untuk di kanan ini tampilan seperti ini untuk CSS-nya. Nah, untuk image itu titik kanan, kemudian jangan lupa untuk CSS itu pakai kurung kurawal dan kurung kurawal tutup ataupun buka, kemudian titik koma dan titik dua. Saya mengatur ukuran fotonya dan posisinya, dan ternyata posisinya itu harus di kanan. Jadi saat di kanan ini agar memudahkannya itu menggunakan di left. Jadi left ini agak lebih diperpanjang ataupun lebih ke kanan. Jadi kan tadi sebenarnya harusnya tuh ada di tengah. Jadi di tengah itu sekitar 50%. Jadi untuk lebih ke kanan itu harus menggunakan lebih dari 50% seperti itu. Selanjutnya ada about section. Ini berisi tentang foto profil, kemudian ada foto profilnya. Dengan foto profilnya ini, untuk foto profilnya ini diedit juga, digambar seperti tingginya ataupun garis lainnya, serta untuk teksnya juga diatur di sini semua di CSS menggunakan width, align, dan time. Kemudian di sini saat penulisannya di sini saya menggunakan tabel. Tabelnya itu saya menggunakannya lurus tapi tidak terlihat garisannya karena sengaja oleh saya tidak dilihatkan. Jadi di sini ada about me, pengenalan saya, beberapa paragraf, kemudian di sini saya menggunakan HR, tag HR itu untuk garis, kemudian TR penutup dari suatu tabel, kemudian education, dan ini saya menggunakan tag blood untuk menebalkan suatu kata. Dan juga ini menggunakan underline serta garis miring. Dan juga di sini ada tingkatan pendidikan saya. Di sini juga saya menggunakan tabel. Tabelnya ini tabel nomor, nama sekolah, dan tahun saya masuk sekolah. Ini adalah tingkatan pendidikan yang saya tempuh dari SD, TK sampai kuliah. Kemudian di sini ada juga HR, kemudian ini untuk membedakan atau menggariskan. Jadi saya akan membuat lebih menarik dan lebih enak dilihat gitu, seperti itu. Di sini prestasi, dan itu berikut prestasi yang saya raih. Bisa juga menggunakan tag-nya, mungkin berbeda dari tag yang pertama ataupun tag yang pertama itu di sini saya tidak menggunakan nomor ataupun beberapa macam tabel-tabel itu, jadi cukup menggunakan satu tabel saja seperti itu. Kemudian untuk skill bakatnya saya di sini menggunakan sama seperti ini codingannya. Kemudian di sini saya tidak menggunakan di dalam dari mulai tingkatan sekolah hingga sampai hobi saya tidak menggunakan CSS karena di dalam saat pembuatannya itu ada kesulitan dan agak-agak saya kurang memahami sedikit. Jadi di sini saya akan menggunakan CSS hanya di awal saja, tetapi itulah, dan hasilnya cukup menarik dan sangat bagus menurut saya, karena itu pencapaian yang saya buat, dan itu membuat saya menjadi lebih ingin tahu dan belajar tentang CSS dan HTML seperti itu. Kemudian di sini ada ini, nah, untuk skill bakatnya juga saya menggunakan satu tabel saja ataupun satu list, bukan list, itu namanya tabel ke samping, cukup satu saja. Kemudian untuk hobi saya tuh saya menggunakan list, itu OL, list, kemudian untuk paragrafi itu menggunakan list, kemudian masukkan gambar, ini adalah link internal. Saya mendownloadnya terlebih dahulu, kemudian saya memasukkannya di dalam sini, di dalam source code ini gitu. Terus saat ini jangan lupa dalam suatu membuat source code ataupun codingan, dalam membuat website juga kita perlu menutupnya dengan slice data yang sudah dibuka kemudian ditutup. Tapi biasanya kalau dalam Visual Studio Code, misalnya kita sudah membuka suatu tag, misalnya kita bisa gini, div. Nah,
maaf, div. Nah, ini akan langsung tutup, misalnya kita tutup langsung keluar tuh. Keluarnya untuk slice-nya. Jadi kita misalnya untuk melanjutkan ini tinggal cukup klik enter saja seperti itu. Tuh. Jangan lupa ditutup div, kemudian sectionnya ditutup, the body dan juga HTML. Nah, sudah mengetahui HTML-nya, saya coba jelaskan lagi. Saya coba menjelaskan tentang CSS-nya. Di sini sudah menjelaskan tentang about text. Ini untuk di tengah-tengah yang tadi itu seperti tadi tulisan saya yang dimana I am Nadia Permata dari mana dan deskripsi saya tentang saya. Kemudian di sini ada tulisannya dari paragraf pertama ini bentuk untuk paragraf pertama ini seperti ini bentukannya untuk paragraf 2 dan paragraf 3 hingga 4. Dan ini saya menggunakan Franklin. Ini font family itu huruf ataupun huruf bentukannya itu seperti apa stylenya, hurufnya. Itu menyeluruh. Kemudian untuk text button, di sini untuk text button ini sebenarnya ada, tetapi saya hilangkan. Jadi, tetapi dalam HTML saya hilangkan, di dalam ini sudah dihilangkan, dan juga itu tidak mempengaruhi. Dan saat saya cek lagi, tadi juga, saat saya hapus di dalam HTML, di dalam CSS itu tidak ada, seperti itu. Maksudnya, dalam HTML-nya tidak ada, tapi di CSS ada, tapi di dalam CSS itu tidak ada. Jadi, walaupun kita tulis ini, tapi di HTML-nya tidak ada, itu tidak apa-apa. Yang penting, HTML tersebut bisa beroperasi dengan baik dan menghasilkan apa yang kita harapkan, seperti itu. Tapi diharapkan juga agak lebih detail lagi. Kita cukup sampai sini aja yang untuk CSS dan HTML ya. Kita coba langsung ke websitenya, hasilnya. Ya, ini bentukan hasilnya, di mana ini adalah untuk logo, kemudian ini untuk menu, harusnya menu itu ada home, ada about, kemudian ada kontak us, dan login. Tetapi saya mengganti dengan tugas satu program web dari Permata. Kemudian itu untuk about text container yang dimana ini hello. Ini saya menggunakan warna huruf Franklin, kemudian warna hijau dan CSS seperti tadi. Kemudian I am Nadia Permata itu menggunakan warna orange. Kemudian student college warna coklat kemerah-merahan. Kemudian ada kontak. Nah, untuk konteks ini sebelumnya saya menjelaskan tadi saya ketinggalan. Untuk konteks ini di sini. Nah, untuk konteks ini saya menggunakannya HTML yang baru, yang mana itu ada doctype HTML, kemudian HTML ini language English, head, kemudian ini link penutup. Maaf, harusnya ini bukan link penutup. Kontak. Oke. Nah, untuk di sini, kemudian jangan lupa dalam membuat HTML itu ada body dan juga penutup size HTML. Di sini body ini, nah ini untuk header pertama itu ada kontak. Ada itu adalah huruf paling besar mungkin ya, paling besar, sedang, ceritanya sedang, segitu sedang. Salah satu itu sedang, kemudian H2 itu lebih besar, dan H3 itu lebih besar juga. Tapi biasanya itu menggunakan H1 untuk judul, seperti itu. Selanjutnya, mohon maaf saya batuk. Kemudian ada masukkan link di sini, ada cara memasukkan link itu menggunakan href ataupun menggunakan search seperti itu. Kemudian saya menuliskan kata yang akan tampil di dalam ini, saat mengklik kata tersebut akan langsung kembali ke website yang akan ditunjuk seperti ini gitu. Untuk HR ini menggunakan garis itu. Ini paragraf. Saya menggunakan list, di sini saya menggunakan list yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat. Jadi ini adalah link eksternal yang dimana akan terhubung langsung ke WhatsApp, kemudian ada ke Facebook, Instagram, seperti itu. Dan ini ada HR dan body, jangan lupa ditutup body, kemudian ditutup HTML, seperti itu. Untuk gambarannya seperti ini. Saya coba klik yang kontak, akan langsung masuk ke sini. Oke, masuk ke sini dan ini saya masuk WhatsApp saya. Nah, betul saat ini link eksternal, kemudian ada Facebook, kemudian juga ada Nadia Instagram. Seperti itu. Yep. Nah, untuk kembali lagi ke website sebelumnya itu tinggal klik back. Nah, seperti itu. Untuk download CV tinggal diklik download dan langsung terdownload CV tersebut. Dan untuk about me, bentukannya adalah pengenalan saya, ada underline dan juga garis miring. Ini pakai HR ini pakai paragraf dan juga bold. Untuk gambarnya juga saya ukur dan juga ini ada border yang warna hitam, kemudian
penjelasan tentang saya, education, pendidikannya. Ini menggunakan tabel, kemudian sini menggunakan tabel juga, cuma cukup satu. Kemudian di sini skill juga menggunakan satu, dan hobi saya itu menggunakan list. Ada gambar, list, dan paragraf di sini. Mungkin sekian saja dari saya tentang penjelasan tugas 1, program web 2, dan Mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.